Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton sobat mekanik gitu ya. Oke, alhamdulillah setelah sekitar 11 bulan akhirnya ini ada kesempatan untuk mengambil video, dan saya di sini akan membahas seperti yang ada di judul, yaitu membahas mengenai yang namanya pemeriksaan integration relay atau integrated relay gitu ya. Jadi di sini integration relay yang saya pakai itu adalah punyanya Grand New Avanza ataupun Great New Xenia. Jadi integration di kedua mobil itu sama antara Grand New Avanza dan Great New Xenia gitu ya. Tapi sebelum saya bahas mengenai pemeriksaan pada kaki-kakinya, pin-pinnya yang ada di integration relay di sini, akan sedikit saya jelaskan. Mungkin yang belum tahu ya, untuk yang sudah tahu bisa langsung di skip. Untuk yang belum tahu akan saya jelaskan mengenai relay apa saja yang berada di dalam integration relay di sini. Oke. Ini sudah saya sediakan ini. Oke, saya agak angkat dulu. Oke, dimulai dari yang pertama. Oke, jadi pada integration relay di dalam itu yang pertama ada relay ini, ada magnetic clutch. Jadi MGC ini adalah magnetic clutch atau relaynya kompresor AC gitu ya. Jadi untuk cara kerja relay sudah tidak saya jelaskan. Untuk para penonton video secara garis besar pasti semuanya sudah tahu mengenai cara kerja relay itu ya. Yang kedua itu ada relay IG1 ini ya, ada relay IG1 ini, terus kemudian ada relay IG2 ini, ada relay nomor 3, berikutnya itu ada radiator fan nomor 1, ada kipas radiator nomor 1, ada kipas radiator nomor 2 yang ini, ada berikutnya ada relay fuel pump. Jadi kalau mogok bisa jadi nih, bisa jadi relay yang ada di fuel relay integration relay ini bisa jadi rusak. Tapi menurut saya kalau terjadi seperti itu jangan langsung ganti integration relay, tapi periksa dulu yang murah-murah dulu, seperti periksa sekring, periksa fuel pumpnya, atau periksa komponen yang gampang diperiksa terlebih dahulu gitu. Oke, berikutnya ada relay ST nomor 2 ya. Ini ST nomor 2 itu adalah relay starter nomor 2. Berarti relay starternya mungkin ada 2, saya juga belum mengecek secara lengkap gitu ya. Oke, berikutnya ada relay ETHRO. Ini ada electronic throttle. Jadi bisa jadi kalau kendaraannya itu digas tidak mau naik RPM-nya, bisa jadi relaynya throttle ini bisa jadi rusak. Tapi belum tentu juga ini relaynya rusak, bisa jadi yang rusak itu mulai dari sekringnya ataupun komponen yang lain bisa jadi. Jadi jangan langsung memvonis yang rusak itu adalah relaynya throttle. Yang berikutnya ini adalah yang terakhir, ini termasuk relay yang paling utama, yaitu adalah relay EV main. Ini ya, relay EV main ini relay yang hubungannya sangat vital sekali sama nyalanya mesin, karena ketika relay EV main ini rusak sudah dapat dipastikan mesin itu tidak dapat menyala seperti itu ya. Tapi nanti ini pembahasan saya yang utamanya itu bukan dampaknya ketika salah satu rusak itu seperti apa pada mobil, tapi fokus pada pemeriksaan semua relay yang ada di dalam sini, cara kerjanya normal apa tidak, seperti itu ya. Terus untuk dampaknya pada kendaraan ketika satu rusak satu tidak rusak, nanti akan saya buatkan di video berikutnya gitu ya. Oke, langsung pada pemeriksaannya. Oke, pemeriksaan yang pertama ini adalah pemeriksaan pada throttle ini ya, throttle atau electronic throttle. Relay electronic throttle, yaitu ukurannya bisa di sini dijelaskan. Kalau di sini ada lambang ohm, berarti yang kita gunakan adalah penggunaan avometer pakai skala ohm, dan juga ini kalau di sini ada voltase baterai tidak dialirkan dan ini dialirkan, berarti penggunaan tegangan listrik DC dan juga
penggunaan avometer seperti pemeriksaan relay pada umumnya. Sebelum pada pemeriksaan pada e-throttle relay, ini langsung saya kasih tahu. Jadi pada ini integration relay itu dibuat 3 plot. Ini ada 3 soket, soket 1, 2, 3, sama di gambar ini juga ada 3, ada 1, 2, 3. Jadi kalau digambar ini seperti ini ya posisinya. Nah seperti ini. Oke, jadi yang sebelah kiri itu ada 1 F, 1 E, D, berarti F, E, D, berarti ini yang F, E, D. Nah ada 3 soket. Terus untuk pemeriksaan pada e-throttle, nah ini kalian lihat, yang pertama adalah hubungan tester, itu antara 1 F2 sama 1 F9. Kalau kita lihat di atas untuk throttle mana tadi ya, ini. Nah ini ada 1 F2, 1 F9, ini 1 F9, 1 F2, yang mana 1 F2 atau 1 F9 ini sebagai saklarnya, kemudian yang 1 F7 dan 1 F10 itu sebagai pembangkit dari kumparan yang ada di relaynya, seperti itu. Terus untuk letaknya di integration relaynya ini, nah ini kita perhatikan dulu antara yang ini untuk pemeriksaan e-throttle pada hubungan tester 1 F2 1 F9, berarti 1 F2 1 F9 itu tadi yang saklarnya ya, atau yang kalau kalian mungkin sudah paham pada relay yang 4 kaki yang ada tulisannya, itu antara yang 1 F2 itu terminal 30, yang 1 F9 itu adalah terminal 87 itu ya. Oke, dimana pemeriksaannya itu untuk kumparannya itu ada 1 F10 sama 1 F7 yang tadi. Nah, oke, jadi kita lihat di sini, kita lihat yang kumparannya dulu. Nah, ini saya dekatkan. Nah, ini 1 F7. Nah, ini kelihatan ya 1 F7. Ini 1 F7 sama 1 F10. Nah, ini 1 F7, 1 F10. 1 F7 sama 1 F7 sama 1 F10 itu adalah 86 sama 85. Jadi ketika ini diukur pakai ohmmeter, bukan ya, ini jangan dilihat dulu. Kalau kita lihat pakai ohmmeter, 1 F7 sama 1 F10 itu harus ada hubungan atau ada kontinuitasnya. Berarti mungkin kurang lebih 180 sampai 200 ohm kalau tidak salah. Ini ya. Nah, ini kita lihat 1 F10, 1 F7. Mana ya? 1 F10, 1 F7. Nah, ini berarti ini ya. 1 F7. Nah, ini kita hitung dari sebelah kiri. Maaf ini. Kita hitung dari yang sebelah kiri. Maaf, saya cari yang agak enak dulu. Nah, ini ada 1 F1, 2, 3, 4-nya kosong, 5, 6 kosong, 7, 8 kosong, 9, 10. Jadi ini ya. Ini F10 yang sebelah sini. F10 ini 9, 8, 7. Nah, ini. Jadi antara 10 sama 7 itu ketika diukur menggunakan ohmmeter harus terhubung. Oke, kita ukur terlebih dahulu. Oke, ini kita sediakan dulu integration relaynya. Jangan lupa kalau kita gunakan ohmmeter harus kita kalibrasi ya. Kita pakai kali 10 aja biar nanti perkaliannya lebih gampang. Ini kita kalibrasi dulu. Oke, tadi kalau di manual tadi pemeriksaan yang pertama untuk ETHRO itu antara 1 F7 berarti
Aduh, nggak terlalu jelas ya ini nih. 1 2 3 4 5 6 7 ini sama yang paling 7. Nah ini 7 sama yang paling ujung ini. Oke, nah itu bisa dilihat jarumnya bergerak sekitar itu 2. Masih belum jelas. Nah saya ulangi lagi. Nah itu terbaca 20 karena kita pakai kali 10 berarti 200 ohm. Oke, jadi untuk kumparan medannya antara 86 sama 85 nya untuk throttle atau electronic throttle-nya untuk relenya dalam kondisi bagus. Oke gitu ya. Jadi tadi nomor 1 2 3 ini ya, nomor 1 2 3 4 0 5 6 7 ini 8 9 10. Berarti ini nomor 7 sama 10 itu adalah 85 sama 86 atau kumparan medannya dari relay throttle. Oke, berikutnya tinggal untuk terminal 30 sama 87. Oke ya, tadi kita sudah periksa untuk F1 1F7 yang ini tadi 1F7 sama 1F10 atau kumparan medannya tadi normal. Berikutnya kita pengecekan terminal 30 sama 87 nya yaitu pada kaki 1F2 sama 1F9. Untuk lebih mudahnya nanti kita kasih arus positif dan negatif, kita bolak-balik boleh. Kalau di sini saya gunakan 1F10 nya untuk positif, 1F7 nya itu saya kasih tegangan negatif. Jadi ketika ini nanti saya kasih tegangan antara 1F2 sama 1F9 itu tahanannya harus kurang dari 1 ohm atau bisa dinyatakan antara 1F2 sama 1F9 itu terhubung seperti itu. Tapi ketika ini tidak saya kasih arus, itu antara 1F2 sama 1F9 itu harus terputus. Oke, langsung. Oke, sekarang tadi untuk terminal 30 sama 87 nya itu pada 1F2 sama 1F9. Berarti 1F2 itu ini 1 2, berarti yang sebelah sini nomor 2 ini ya, ini sama 1F9 berarti yang ini. Ini ketika belum dikasih arus seperti ini harus terputus atau jarum tidak boleh bergerak. Ini kita coba. Nih ya, ini sudah saya masukkan. Mohon maaf tidak terlalu kelihatan dan jarumnya juga tidak bergerak, berarti dapat dikatakan masih normal dalam kondisi belum dikasih arus. Sekarang kita kasih arus untuk 1F berapa tadi? 1F7 sama 1F7 sama 1F10. Oke, jadi ini power supply sudah saya sediakan. Untuk hitam ada negatif, yang merah ini adalah positif. Akan saya masukkan pada terminal 1F7. Jadi ini 1F7 1 2 3, belum jelas ya. Nah ini 1 2 3 4 0 5 6 0 7. Nah ini 7 saya kasih tegangan negatif. Oke, sama yang nomor 10 atau paling pojok sini, ini saya kasih tegangan positif ini ya. Nah ini ada suara seperti relay kerja. Mohon maaf kalau nggak terdengar ya, tapi kalau saya ini merasakan ada suara cetik-cetik gitu ya. Oke,
Nah, seperti ini. Ketika kita ukur lagi antara terminal 30 sama 87 atau F2 dan F9 nya itu harus terhubung. Kita kalibrasi dulu ulang untuk alat ukurnya, kita kalibrasi dulu biar hasilnya lebih teliti. Oke, terkalibrasi 0. Kita cek di F2. Mohon maaf ya, ini tidak saya tunjukkan karena tadi sudah kelihatan nih, karena agak sulit ini kalau sambil saya tunjukkan di kamera. Satu F2 sama satu F9. Dan posisinya memang agak ribet ini. Nah, ini bentar. Itu sudah kelihatan. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini yang merah satu F2. Nah, itu jarum terbaca. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya fokuskan dulu. Nah, jarumnya terbaca 0 atau kurang dari 1 ohm, berarti untuk relay dari ETHRO atau electronic throttle dalam kondisi bagus. Oke ya, saya ulangi lagi. Saya tunjukkan untuk terminal 86. Untuk terminal 86 itu adalah yang nomor 7. Untuk yang terminal 85 itu nomor 10 sini, F10. Tapi ini bisa dibolak-balik 86 sama 85-nya. Tergantung di mobil 85-nya pakai yang mana. Tapi untuk pemeriksaan, khusus untuk pemeriksaan antara 86 sini, mohon maaf, 86 sama 85 ini boleh dibolak-balik. Sedangkan untuk terminal 30 dan 87 itu ada di nomor 2 yang sebelah sini, F2. Ini F2 dan nomor F9. Ini untuk pemeriksaan pada electronic throttle gitu ya. Oke, langsung ke pemeriksaan berikutnya. Tadi mungkin nanti untuk pemeriksaan berikutnya sudah tidak saya praktekkan menggunakan tegangan dan menggunakan avometer, tapi hanya saya jelaskan untuk terminal 87, 86, 30 sama 85. Oke, berikutnya ini adalah pemeriksaan pada EV main relay. Nah, ini menurut saya yang paling penting ini EV main relay, karena mobil mogok bisa jadi karena EV main relaynya ini rusak. Oke, untuk terminal 85 sama 86-nya itu sepada 1 F5 dan 1 F17. Sedangkan untuk terhubungnya atau terminal 30 sama 87-nya itu ada nih, ada 1 F10 sama 1 F17 dan 1 J3 dan 1 F17. Ini kita lihat. Nah, dua atas ini ya. 1 F10, 1 F17 atau 1 J3 sama 1 F17. Kenapa kok ini ada dua? Nah, ini kita periksa di bagian atasnya. Tadi yang ini EV main relay. Jadi untuk 8586-nya ada di sini 1 F17 sama 86-nya ini 85, misal ini 86, 1 F17, sedangkan
86-nya atau 85-nya itu ada di 1F5 ya. Sedangkan outputnya itu ada di 1F17. Satunya itu kalau tidak 1J3 ya 1F10 seperti itu. Itu untuk EVI main relay. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini berarti untuk 8586-nya ada di 1F5 ya. 1F berarti masih di soket yang paling kiri. 1F5 ini berarti kita hitung 1 2 3 4 0 5. Nah, ini 5 1F5 sama 1F17. Tadi di sini ada 10, berarti bawah 11 12 13 14 5 15. Oke, sedangkan kita cari bukan 1F15 tapi 1F17. Jadi kalau 11 12 13 14 15 16 17. Oke, berarti 1F5 itu kita anggap sebagai 85. Jadi yang tengah ini ya, yang tengah ini 1 2 3 4 0 5 sama 1F17 itu yang sebelah pojok paling sini. Nah, ini ada terminal 85 sama 86-nya. Untuk terminal 30 sama 87 itu ada di 1F10, berarti yang paling pojok sini. 1F10 sama 1F17. Berarti sini sama sini juga harus terhubung. Kenapa kok ini sama antara terminal 86 atau 85-nya sama 87? Karena secara wiring di atas tadi ini. Nah, ini sama juga, ini juga terhubung. Ini di paralel satu input ini. Nah, berarti ketika ini dikasih positif, berarti di terminal 30-nya sini juga ada positif. Nah, ketika ini dikasih positif, 17 kasih positif, 1F5 dikasih negatif, relay kerja, maka 1F17 harus terhubung sama 1J3 atau 1F10 seperti itu.